Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelompok kami, di mana kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang supply chain management. Kelompok kami beranggotakan oleh 4 orang, yaitu Muhammad Arido, Berdika Madu, Muhammad Raihan, dan Bagas Sulistyo. Sebagai pengenalan, apa itu supply chain? Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supply chain management adalah manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, mengubah barang setengah jadi dan produk akhir, serta mengantarkannya melalui sistem distribusi. Untuk penggambaran supply chain management, berikut adalah contoh dari penggambarannya. Untuk di slide ini adalah gambaran dari supplier ke bagian manufaktur, ke bagian distributor, ke retailer, dan ke customer. Baik dari supplier itu bisa langsung ke distributor, kemudian dilanjutkan ke customer, atau dari supplier itu bisa ke bagian manufaktur dulu baru ke customer, atau bisa juga dari supplier bisa langsung ke retailer, dan di retailer baru ke customer. Semuanya adalah kegiatan yang berkesinambungan. Untuk supply chain management sendiri, ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, aliran informasi, dan aliran keuangan. Sebagai contohnya, disediakan gambar sebagai berikut. Baik dari supplier ke bagian manufaktur, ke bagian distributor, ke retailer, dan ke customer atau shopper, ada aliran-aliran material, informasi, dan keuangan di dalamnya. Dan supply chain management mengatur aliran-aliran tersebut. Untuk aliran informasi dari supplier ke customer, untuk aliran finansial itu berisi invoice term pembayaran, untuk material itu berisi bahan baku, komponen, dan produk jadi. Untuk aliran informasi berisi kapasitas, status pengiriman, dan kuantitasi. Untuk alur dari customer ke produsen di aliran finansial itu biasanya berisi pembayaran. Untuk di material itu berisi return, recycle, dan repair. Untuk di aluran informasi itu berisi order, ramalan, RFQ atau RFP. Tujuan utama dari supply chain management adalah untuk menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. Hambatan yang dapat disebabkan karena faktor pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, hingga manajemen risiko yang kurang baik, yang berlaku dengan rumus supply chain surplus sama dengan customer value dikurangi supply chain cost. Baik, berikutnya adalah pertimbangan memilih rantai pasokan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah keputusan beli atau buat. Apa sih itu keputusan beli atau buat? Keputusan beli atau buat adalah pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. Dan yang kedua adalah pengalih-dayaan. Pengalih-dayaan adalah mengalihkan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Selanjutnya adalah strategi 6 sumber rantai pasokan. Di sini terdapat 6 rantai pasokan. Yang pertama adalah banyaknya pemasok, yang kedua adalah sedikit pemasok, ketiga adalah integrasi vertikal, keempat adalah ventura bersama, kelima adalah jaringan keiretsu, dan yang terakhir adalah perusahaan virtual. Nah, yang pertama adalah banyaknya pemasok. Apa sih itu banyaknya pemasok? Banyaknya pemasok adalah menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi sertifikasi. Kemudian sedikit pemasok adalah perusahaan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produksi.
Yang ketiga adalah integrasi vertikal, adalah integrasi maju dan integrasi mundur. Kemudian adalah Ventura bersama. Perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal. Dan yang kelima adalah jaringan Keiretsu, adalah supplier bagian koalisi perusahaan melalui kepemilikan perusahaan pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Dan yang terakhir adalah perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah perusahaan yang menjalin hubungan dengan beberapa supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Kemudian selanjutnya adalah membangun basis persediaan. Di sini terdapat langkah-langkah dalam memilih pemasok. Yang pertama adalah evaluasi produk, yang kedua adalah pengembangan pemasok, yang ketiga adalah membuat kontrak, dan yang terakhir adalah negosiasi. Nah, yang pertama adalah evaluasi produk, adalah mencari pemasok potensial dan yang baik untuk kelancaran rantai pasokan. Yang kedua adalah pengembangan pemasok, adalah mencakup pelatihan, bantuan teknis, produksi, dan prosedur untuk transfer informasi. Selanjutnya, membuat kontrak adalah harga final dalam transaksi berbisnis. Di dalamnya adalah standar kualitas dan kesepakatan dalam beriklan dapat dinegosiasikan dengan pemasok. Dan yang terakhir adalah proses negosiasi. Sini adalah partner rantai pasokan membangun kontrak untuk mendorong anggota rantai pasokan menggunakan kebijakan yang optimal. Baik, selanjutnya adalah etika manajemen rantai pasokan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah etika personal, yang kedua adalah etika di dalam rantai pasokan, dan yang ketiga adalah perilaku etis terhadap lingkungan. Yang pertama adalah etika personal, adalah meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab bagi karyawan. Selanjutnya adalah menghindari ketidakpastian yang dirasakan. Kemudian etika di dalam rantai pasokan adalah perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya karena banyaknya sumber daya yang dibeli oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah perilaku etis terhadap lingkungan, adalah etika yang baik dengan cara mendukung konservasi dan permajaan sumber daya. Selanjutnya ada manajemen logistik. Manajemen logistik adalah kegiatan pembelian dengan berbagai kegiatan pengiriman, pergudangan, dan persediaan untuk membentuk sistem logistik yang bertujuan memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi seluruh kegiatan akuisisi bahan baku, pemindahan, dan penyimpanan. Untuk sistem pengirimannya itu bisa berupa truk, kereta api, pesawat, dan kapal. Untuk logistik pihak ketiganya itu pengalih-dayaan logistik pada pihak ketiga. Selanjutnya ada manajemen distribusi. Manajemen itu sebagai rantai pasokan yang memfokuskan pada arus keluar dari produk akhir dengan menawarkan 3 kriteria. Yang pertama respon cepat, yang kedua pilihan produk, yang ketiga layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.